Cerita kita dimulai pada tahun 5904 kalender suci di Akademi Archinis Chandria. Berdiri di depan kastil megah itu, karakter utama kita terpana. Ini adalah sekolah sihir terbaik di seluruh kekaisaran. Namanya Louisis Carroll, bocah berusia 13 tahun yang baru menyadari betapa banyak orang berlomba merebut tempat di akademi ini. Sesaat kemudian, suara yang dikenalnya memanggil namanya, membuat bocah itu menoleh menyusuri kerumunan. Itu orang tuanya yang berlari mendekat sambil mengeluh bahwa dia terlalu cepat dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Segera ibunya yang cemas bertanya apakah dia sudah membawa kartu identitas dan pewarna rambut. Ia ketakutan karena mendengar ada pelamar yang diburu hanya karena warna rambut dan mata mereka. Mendengar itu, ayahnya berusaha menenangkan Lucilla, mengatakan bahwa sihir adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan mereka. Ia menjelaskan bahwa di Kekaisaran Utara, hanya akademi inilah yang membuka ujian masuk bagi rakyat jelata. Karena itulah Akademi Archinis Chandria menjadi harapan terbesar bagi masa depan anak mereka. Sebagai salah satu dari 10 besar, institusi elit ini didirikan langsung oleh keluarga kerajaan. Di sana para master Archinis terhebat di Kekaisaran mengajarkan ilmu sihir kepada para murid. Selain itu, berbagai bentuk kekuatan lain juga dikuasai oleh siswa yang berlatih di tempat tersebut. Selama 10 tahun terakhir, banyak penjaga dari kalangan non-bangsawan muncul untuk melindungi Kekaisaran. Berkat hal itu akademi menjadi terkenal karena sebagian besar pahlawan tersebut adalah lulusannya. Ayah Lewis Carroll tersenyum, mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sempurna bagi putranya untuk akhirnya belajar sihir. Lucilla langsung setuju dengan suaminya sementara anak mereka menyatakan dia akan menjadi master hebat. Dengan tatapan penuh tekad, ia mengungkapkan bahwa dia akan menjadi lebih kuat untuk merebut kembali panti asuhan dari tangan gereja. Mendengar ucapan anaknya, wanita itu terkejut dan kehilangan kata-kata. Julian menghibur istrinya yang merasa menjadi ibu yang buruk, namun ia menenangkannya bahwa Lucilla sudah melakukan sangat banyak. Louisis berterima kasih kepada ibunya, mengatakan bahwa dia masih hidup sampai sekarang hanya karena perawatan ibunya. Dari situ ia teringat kehidupan masa lalunya, di mana ia bermimpi menjadi petarung terhebat namun menderita asma berat. Bahkan terikat respirator dan kursi roda, ia tak pernah kehilangan gairah terhadap seni bela diri. Gairah itu berbuah ketika ia menjadi sarjana yang membantu menghidupkan kembali seni bela diri lewat tesisnya. Namun seorang sarjana licik mencuri karyanya dan malah menuduhnya sebagai pencuri sebenarnya. Orang itu memanfaatkan penyakitnya, mengklaim orang sakit tak pantas mendapat kemuliaan. Pada akhirnya bahkan orang tuanya sendiri meninggalkannya hingga meninggal, merampas respiratornya. Di saat-saat terakhir, ia berharap bisa hidup lebih lama, memiliki tubuh sehat, dan keluarga yang mencintainya. Dan harapan itu terkabul pada tahun 90 kalender suci di kota Mantia, Kekaisaran Utara. Saat itu seseorang bertanya kepada Lucilla apakah ia sungguh akan mengadopsi anak itu hanya karena rambutnya. Bayi itu bertanya-tanya di mana ia berada karena seharusnya sudah tiada, sementara seorang biarawati lain khawatir. Namun Lucilla berkata anak itu tak bersalah dan mengadopsinya, menamainya Louisis Carroll. Kembali ke masa kini, anak utama kita tersenyum bahagia karena kini ia memiliki tubuh sehat dan keluarga yang mencintainya. Tiba-tiba seorang bangsawan sombong muncul, mendorong ibunya dan berteriak agar minggir. Dorongan itu membuat Lucilla terjatuh dan serta-merta anak serta suaminya bergegas menolongnya berdiri. Pria itu mencemooh mimpi Lewis Carroll, mengatakan mustahil bagi rakyat jelata menjadi Grand Master. Mendengar itu Louis murka dan menatap bangsawan tersebut dengan amarah membara. Si bangsawan jijik, mengatakan ia tersentuh rakyat jelata dan berharap nasib sial tak menimpanya. Louisis sudah siap bertarung, tapi ayahnya memegang lengannya erat, mengingatkan untuk fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Louis berusaha melawan, namun cengkeraman ayahnya kuat, menghentikannya maju. Ibunya juga menegur, meminta ia bertahan karena sudah berjanji tak membuat masalah. Atas permintaan orang tuanya, ia menenangkan diri meski dengan enggan. Lalu ia meminta maaf kepada Lucilla, yang membalas dengan usapan lembut di kepalanya. Para bangsawan pergi sambil menyebut kejadian itu sebagai lelucon buruk, lalu mengambil nomor mereka. Saat itu kerumunan membelah untuk seorang anak penting yang datang, menarik perhatian semua orang. Itu Karanka, pewaris keluarga Ranka yang bersinar bak bangsawan sejati. Lewis Carroll menatap para bangsawan yang mengganggunya dengan kebencian, berjanji mereka akan berurusan dengannya nanti. Ia lalu menoleh ke ibunya yang khawatir dan meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja dan lulus ujian. Dari kejauhan, Chain mendengar deklarasi Louis bahwa ia akan menjadi Grand Master. Dengan itu ia berseru akan belajar sihir dan membuktikan kepada semua orang sementara para bangsawan mengejeknya. Lalu ia berlari penuh tekad menuju tempat ujian karena di kehidupan ini ia bersumpah menjadi yang terkuat. Semua itu agar bisa melindungi apa yang paling berharga baginya, keluarga baru yang dicintainya. Orang tuanya memandangnya dengan cemas karena dari 20.000 pelamar,
hanya sekitar 30 yang lolos. Namun Julian berkomentar bahwa anak angkatnya adalah orang paling keras kepala yang pernah ia temui. Dan bila Louis memutuskan melakukan sesuatu, ia akan melakukannya sepenuh hati. Tugas mereka hanyalah mendukungnya. Louis tiba di aula ujian dan segera menyadari semua orang di sana lebih tua darinya. Tiba-tiba seorang pria turun dari langit, mengumumkan dimulainya ujian masuk ke 160. Ia memperkenalkan diri sebagai Aronian Smith, kepala sekolah hebat akademi ini sekaligus pengawas ujian. Kerumunan terpana oleh kehadiran Grandmaster itu sementara Louis memikirkan 6 tingkatan kekuatan dunia: Apprentice, Fighter, Master, Grandmaster, Sage, dan Saint. Itu berarti kepala sekolah termasuk kelas ketiga tertinggi, elit dunia. Aronian menunjuk tangga dan mengatakan ujian pertama adalah mendakinya. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa tiket lolos ujian berada tepat di belakang para senior yang menjaga jalur. Ada 1000 tiket secara total dan hanya yang berhasil mengambil satu yang bisa melanjutkan. Salah satu senior berteriak bahwa bila tiket habis, ujian berakhir bagi semua dengan teriakan, "Begin!" Kerumunan pelamar berlari putus asa menuju tangga. Beberapa orang gegabah berlari di depan, berteriak mereka akan jadi yang pertama dan ujian ini mudah sekali. Di puncak tangga, seorang senior menyeringai jahat dan menyambut para peserta. Lalu ia melepaskan aura merah menakutkan dan berteriak selamat datang di neraka. Gelombang kekuatan mendistorsi udara dan menghantam kelompok yang berlari paling depan. Para pelamar yang mengira diri terbaik terkejut dan ketakutan oleh serangan itu. Sesaat kemudian beberapa di antaranya terlempar dan nomor diskualifikasi mereka diumumkan. Pelamar lain terkejut dan mengenali senior itu sebagai Lord Sheat, putra seorang menteri. Sementara Louis Carroll mengamati semuanya dengan tenang, merasakan niat membunuh murni dari serangan tersebut. Para pelamar bingung, bertanya-tanya apakah itu benar-benar serangan. Louis berjalan maju tenang dan menjelaskan bahwa itu bukan serangan sungguhan. Melihat itu, Lord Sheat yang tenang melangkah maju dengan tatapan menghina. Ia berkomentar bahwa siapapun dengan tekad lemah yang berada di sana pasti sudah pingsan ketakutan karena auranya yang kuat. Sheat terkejut dan mengatakan Louis Carroll tampaknya punya nyali karena masih berdiri, tapi menambahkan bahwa di sini banyak orang berbakat dan tak ada tempat untuk rakyat jelata. Tak gentar, Louis terus menatap senior itu dengan pandangan menantang. Menghadapi sikap itu, bangsawan tersebut memutuskan akan mengajari anak itu pelajaran. Ia memusatkan kekuatannya dan melancarkan serangan langsung agar bocah itu berlutut. Pelamar lain merasakan tekanan menghancurkan dan berteriak tak bisa bernapas. Sementara semua orang ambruk, Louis Carroll tetap berdiri tak terpengaruh aura itu. Ia lalu bertanya apakah ini semua niat membunuh Sheat, mengatakan itu hanya menakuti orang biasa. Saat itu Louis teringat hal-hal mengerikan yang pernah dihadapinya di masa lalu. Bagi seseorang yang terlatih seperti dirinya tekanan itu hanyalah permainan anak kecil. Ia teringat pernah menghadapi monster sungguhan, jadi tekanan Sheat tak berguna. Dengan tatapan dingin dan fokus, Louis bersiap melawan serangan senior itu. Berbeda dengan Louis, bangsawan tangguh itu tampaknya belum pernah menghadapi bahaya nyata seumur hidupnya. Louis menyeringai merendahkan dan mengatakan upaya intimidasi ini tak akan berhasil padanya. Lalu ia melompat maju dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan penghalang energi senior itu. Louis bergerak bagai kilat, menembus aura Sheat seolah tak ada apa-apa. Dengan wajah penuh amarah, ia bersiap menunjukkan kepada para bangsawan ini apa itu kekuatan sejati. Ia berteriak akan memperlihatkan bagaimana rasanya niat membunuh yang sesungguhnya. Ledakan kuat meledak dari tinjunya. Pelamar lain terpukau oleh pertunjukan kekuatan itu. Sheat membeku ketakutan, merasakan tekanan menghancurkan dari seorang rakyat jelata. Tinju Louis berhenti beberapa senti dari wajah senior yang bahkan tak bisa bereaksi. Sesaat kemudian Louis menghentikan pukulannya, meninggalkan kesan kuat. Dengan tatapan dingin, Louis mengamati senior yang terjatuh, menunjukkan keunggulannya dalam pertarungan. Sheat panik, tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Para bangsawan lain ternganga karena bocah itu menahan tanpa menggunakan sihir. Tak peduli keributan, Louis hanya berjalan melewati senior yang jatuh, mengatakan ia akan melanjutkan. Lalu ia dengan tenang mencapai papan tempat tiket lolos tahap berikutnya disimpan. Tangannya meraih satu tiket, mengamankan tempatnya di tahap seleksi selanjutnya. Melihat itu Sheat bangkit dengan amarah membara dan berteriak marah karena dihina. Ia menolak menerima kekalahan dan meluncurkan serangan sihir kuat ke punggung bocah itu. Louis Carroll berputar cepat dan bersiap menangkis dengan tangan kosong. Serangan mengenai lengannya, tapi Louis berhasil memblokir sihir itu, menciptakan gelombang kejut. Sheat tak percaya, tak bisa menerima rakyat jelata menghentikan serangannya tanpa sihir. Kepala sekolah Aronian muncul dan mengumumkan bocah itu lolos ujian, tapi Sheat mengeluh bahwa ia rakyat jelata. Aronian menjelaskan bahwa akademi memperlakukan semua orang setara karena di hadapan monster tak ada perbedaan.
Terhina oleh pelajaran itu, Xia terdiam dan Loisis berterima kasih atas campur tangan kepala sekolah. Sesaat kemudian Aronian mengucapkan selamat kepada Lewis Carroll karena lolos tahap pertama ujian, namun kepala sekolah memandang rambut bocah itu dan berkomentar warnanya agak mengkhawatirkan. Kekhawatiran Aronian meninggalkan awan ketegangan tentang masa depan Loisis. Loisis bertanya apa maksud kepala sekolah tentang warna rambutnya. Tiba-tiba tangan Aronian menyentuh bahu bocah itu, membuatnya terkejut. Lalu ia berkata jika Louis diterima, ia akan menyiapkan ramuan untuk menyembunyikan ciri khasnya. Lewis Carroll curiga dengan rencana itu, tapi memutuskan fokus lolos ujian kedua terlebih dahulu. Dengan itu ia melangkah ke tahap berikutnya, meninggalkan para bangsawan di belakang. Sementara itu salah satu senior memandangnya dengan tatapan penuh amarah dan penghinaan. Pria itu murka karena Aronian membantu rakyat jelata dan bersumpah tak akan melupakan nama itu. Sesaat kemudian semua berkumpul di arena kedua tempat ujian berikutnya akan dimulai. Dari 20.000 pelamar, hanya 1.200 yang tersisa, dan hampir semuanya bangsawan elit. Saat itu kelompok bangsawan yang sebelumnya mengganggunya mendekat untuk membuat masalah lagi. Pemimpin mereka mengancam, mengatakan lain kali tak ada yang akan menyelamatkannya. Tapi Loisis tetap berdiri dengan tangan disilangkan, sama sekali tak peduli ancaman bangsawan itu. Pria itu mengatakan kalau bukan karena kepala sekolah, ia sudah lama dikeluarkan. Sebagai balasan, Lewis Carroll hanya menyeringai dan menyebut pria itu idiot di depan semua orang. Si bangsawan terkejut dan sangat murka oleh hinaan dari rakyat jelata itu. Dengan senyum mengejek, Lewis Carroll mengatakan Grandmaster memiliki penilaian jauh lebih baik daripada mereka. Ini makin membuat si bangsawan mengamuk dan mengancam akan menghajar wajah Loisis dengan tinju. Tapi Louis hanya menyeringai, tak menunjukkan sedikitpun ketakutan menghadapi ancaman itu. Mata pria itu menyala karena amarah, menunjukkan ia serius dan akan menyerang. Sesaat kemudian ia menerjang dengan sekuat tenaga dan melempar tinju tepat ke wajah pahlawan kita. Meski pukulan datang, bocah itu tetap tenang dan menganalisis gerakan lawannya. Lalu ia menghentikan pukulan bangsawan itu hanya dengan 2 jari dengan mudah luar biasa. Dalam gerakan cepat, Loisis membalas dan mendaratkan pukulan langsung ke lawannya. Si bangsawan panik karena tubuhnya tiba-tiba tak bisa bergerak sama sekali. Louis lalu mengungkapkan bahwa ia menggunakan teknik seni bela diri untuk melumpuhkan meridian pria itu. Benturan pukulan mengirim tubuh bangsawan melayang melintasi arena. Teman-temannya panik dan berteriak untuk rekannya yang dikalahkan begitu mudah. Bocah itu menghantam lantai arena keras, menimbulkan debu dan mengejutkan pelamar lain. Salah satu temannya juga terpental oleh kekuatan benturan sementara yang lain berlari menolong. Si bangsawan tergeletak kesakitan sementara temannya dengan khawatir bertanya apakah ia baik-baik saja. Si bangsawan yang jatuh mengeluh putus asa bahwa ia tak bisa merasakan atau menggerakkan lengannya. Lalu ia menuduh Loisis menggunakan racun dan berteriak akan melaporkannya sekarang juga. Saat itu Lewis Carroll mendekat dan dengan tenang menjelaskan bahwa itu bukan racun, melainkan seni bela diri. Ia mengatakan ia sudah menahan diri atas permintaan ibunya, tapi kesabarannya ada batasnya. Dengan tatapan serius, bocah itu menyatakan hanya mereka yang siap menerima pukulan yang boleh melempar pukulan. Tiba-tiba sebuah tangan meraih pergelangan tangannya, menghentikannya melanjutkan perkelahian dengan bangsawan itu. Itu Chain Orangka yang menghentikannya dan mengingatkan bahwa mereka sedang di tengah ujian penting. Pewaris itu lalu bertanya apakah Loisis tak keberatan didiskualifikasi karena perkelahian ini. Louis menatap Chain dalam diam, tapi matanya masih membara amarah atas situasi itu. Para bangsawan lain berteriak agar Chain tak ikut campur dan mengancam akan menghabisi Louis di tempat, tapi Chain menatap mereka tajam dan menyuruh mundur karena mereka tahu benar dengan siapa mereka bicara. Menghadapi ancaman pewaris itu, para bangsawan murka tapi memutuskan mengakhiri perkelahian. Lalu pemimpin kelompok itu berbalik pergi bersama teman-temannya sambil bergumam marah. Ia berpikir penuh kebencian bahwa tak peduli rakyat jelata atau bangsawan, semuanya sampah. Louis memandang mereka pergi dan menyimpulkan bahwa semua bangsawan sama saja, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dengan perkelahian usai, Chain mendekat dan memuji kekuatan serta keberanian Loisis. Lalu pewaris itu mengulurkan tangan dan mengajak Lewis Carroll membentuk tim bersamanya. Sesaat kemudian beberapa gadis muncul dan menawarkan diri bergabung dengan tim bangsawan itu. Dalam sekejap kerumunan bangsawan mengelilingi Chain, ingin mendapat tempat di timnya. Pelamar lain berkomentar bahwa bergabung dengan pewaris keluarga Orangka adalah jaminan lolos. Tapi Loisis hanya memalingkan kepala dan sepenuhnya mengabaikan tawaran pria itu. Tiba-tiba lingkaran sihir cahaya terbentuk di tengah arena pertarungan besar. Melayang di udara, kepala sekolah Aronian mengucapkan selamat kepada semua karena lolos ujian tekad. Sesaat kemudian ia mengumumkan bahwa tahap berikutnya akhirnya adalah ujian kekuatan. Saat itu tanda bercahaya muncul di dada setiap pelamar, membuat semua orang sangat bingung.
Chain terkejut melihat tandanya adalah atribut bumi, sama seperti beberapa orang lain. Pahlawan keluarga Oranka benar-benar kaget, tak mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba tubuh Chain dan yang lain menjadi berat, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Lingkaran sihir bumi raksasa aktif di seluruh arena, menjebak para pelamar. Aronian lalu menjelaskan bahwa mereka akan bertarung di bawah pengaruh sihir ini untuk ujian kedua. Para bangsawan mengeluh tentang sihir bumi Grandmaster, merasa tak masuk akal harus bertarung seperti ini. Salah satu dari mereka menunjuk Chain, yang berjalan normal di tengah arena, tak terpengaruh sihir. Pewaris keluarga Oranka berjuang untuk tetap berdiri sementara yang lain sudah ambruk. Tiba-tiba Chain menoleh ke atas terkejut oleh sesuatu yang menarik perhatiannya di tengah arena. Itu Loisis yang berlari menaiki dinding arena seolah gravitasi tak ada. Kerumunan terpana melihat bocah itu berhasil mencapai panggung tempat kepala sekolah berada. Aronian menghadapi Lewis Carroll dan berkomentar bahwa ia lagi-lagi yang pertama mencapai panggung. Para pelamar mengenali bocah dari ujian pertama dan merasakan tekanan kuat darinya. Chain hampir tak bisa berdiri meski sudah 3 tahun berlatih level master dan merasa tekanan itu pas. Aronian lalu mengumumkan bahwa hanya pelamar yang masih berdiri yang boleh mengikuti ujian berikutnya. Sesaat kemudian kepala sekolah akademi menggunakan sihirnya untuk menciptakan cahaya gemilang di arena. Gudang senjata muncul, dan ia mengatakan siapapun yang menginginkan satu boleh memilih untuk digunakan dalam pertarungan. Senjata-senjata itu mulai berputar di udara dan terbang menuju para pelamar yang masih berdiri. Dengan kelincahan luar biasa, Loisis meraih beberapa pedang sekaligus dari udara. Ia memilih satu pedang dan menghadapi 2 bangsawan yang memperingatkan bahwa siapapun yang meninggalkan panggung akan didiskualifikasi. Dari atas panggung, kepala sekolah Aronian mengumumkan bahwa ujian akhirnya dimulai. Dengan jentikan jari, ia memerintahkan Slime yang terkurung dilepaskan ke arena. Saat itu semua senjata yang dipegang para pelamar lenyap begitu saja ke udara tipis. Para pemuda bingung dan bertanya-tanya apa itu Slime terkurung. Tapi Loisis merasakan sesuatu aneh dan cepat menoleh ke atas, menyadari bahaya. Sesaat kemudian beberapa bola energi biru mulai jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Bola-bola itu menghantam lantai arena dan berhamburan, membuat para pelamar sangat bingung. Perlahan makhluk-makhluk itu memperlihatkan diri sebagai Slime, dan para pemuda menyadari inilah ujiannya. Aturan muncul, menunjukkan bahwa memblokir bernilai 1 poin, menghindar 2 poin, dan mengalahkan 5 poin. Aronian lalu menjelaskan bahwa peringkat akan berdasarkan poin, dan hanya 100 teratas yang lolos. Loisis memahami bahwa persaingan akan ketat untuk masuk ke dalam yang lolos. Dari situ Slime raksasa mulai menembakkan gumpalan kecil seolah proyektil. Beberapa pelamar menganggap monster itu konyol dan percaya akan sangat mudah mengalahkannya. Salah satu bangsawan bersemangat dan bersiap mencetak 5 poin mudah pertamanya. Lalu ia berlari dengan pedang terhunus menyerang makhluk biru kecil itu. Tapi tiba-tiba makhluk itu memasang ekspresi sangat kesal dan bersiap menyerang. Dari situ Slime meluncur bagai peluru meriam ke arah pelamar sombong itu. Si bangsawan terkejut karena tak menyangka monster itu begitu cepat. Pedangnya hancur dan pukulan mengenai tepat di wajahnya. Pada saat bersamaan, pelamar lain berteriak ketakutan saat salah satu Slime terbang ke arahnya. Sesaat kemudian pria itu terkena keras dan terlempar oleh kekuatan benturan. Pelamar lain panik melihat kekuatan sejati makhluk kecil itu. Salah satunya berteriak agar semua berhati-hati karena lebih banyak Slime terus jatuh dari langit. Akibatnya beberapa pelamar terkena serangan dan jatuh tak berdaya ke tanah. Arena berubah menjadi kekacauan total dengan monster menyerang dari segala sisi tanpa henti. Sementara pertarungan berlangsung sengit, para pengawas mencatat skor setiap peserta. Seorang wanita memberitahu Aronian bahwa tuan muda keluarga Oranka dan Durahan ada di ujian ini. Karena itu ia percaya rekor poin baru mungkin akan dipecahkan tahun ini. Tapi pengawas lain berkomentar bahwa ada juga rakyat jelata hebat seperti bocah yang dibantunya. Aronian tersenyum dan mengatakan Lewis Carroll menarik dan mungkin akan mengejutkan semua orang di ujian ini. Namun pengawas melihat bahwa untuk saat ini Loisis hanya mengamati pertarungan. Ia berkomentar bahwa bocah itu belum bergerak sedikit pun sejak ujian dimulai. Seorang pelamar bertanya-tanya apa yang dilakukannya dan mengira Slime itu terlalu cepat. Lalu mereka mengejeknya, mengatakan, rakyat jelata akan segera tersingkir dari kompetisi. Tiba-tiba Slime raksasa menyerbu dengan kecepatan tinggi ke arah pahlawan kita. Makhluk itu mendekat dengan cepat, siap menghantamnya secara langsung, tapi Loisis tetap tenang dan menghadapi monster dengan ekspresi bosan murni. Dalam gerakan cepat, ia menghindar dari serangan yang malah mengenai pelamar lain di belakangnya. Para pemuda yang meremehkannya ternganga, tak percaya ia berhasil menghindar. Sesaat kemudian makhluk biru lain menyerbu ke arahnya untuk menjatuhkannya, tapi bocah itu menghindar lagi dan monster itu menghantam bangsawan lain yang berada di dekatnya. Dengan tatapan fokus, Loisis bersiap menunjukkan kemampuan sejatinya.
Dari situ beberapa Slime mengelilinginya dan menyerang dari segala sisi sekaligus. Bangsawan yang mengejeknya menyeringai, yakin kali ini ia tak akan bisa lolos. Menghadapi bahaya itu, Loisis hanya memejamkan mata dan berkonsentrasi sepenuhnya. Di saat itu, Loisis teringat latihannya di Gunung Es. Cerita berlanjut dengan teman-temannya mengeluh bahwa melempar batu ke arahnya berbahaya dan bisa melukai seseorang, tapi Lewis Carroll menenangkan mereka, mengatakan tak apa-apa karena ia ingin menguji kemampuan baru. Lalu para pemuda bersiap dan memperingatkan bahwa serangan akan segera datang. Sesaat kemudian mereka melempar beberapa batu secara bersamaan untuk menguji refleks teman mereka. Lewis teringat bahwa di kehidupan masa lalunya ia pernah membuat hipotesis tentang tubuh manusia. Dari situ ia berlatih mempercepat transmisi informasi dari otak sehingga bisa menghitung lintasan dan bereaksi seketika terhadap segala serangan. Dengan mata terpejam, ia mengumpulkan semua data dari serangan yang mendekat dengan cepat. Selanjutnya pikirannya menghitung semua kemungkinan jalur penghindaran dalam sekejap dan lalu ia bergerak sempurna menghindar dari semua batu tanpa tersentuh sedikitpun. Rahang teman-temannya ternganga karena terkejut oleh kemampuan bocah itu. Loisis menyeka keringat di dahinya, senang karena tekniknya bekerja dengan sempurna. Para pemuda berlari mendekat dan bertanya bagaimana caranya serta apakah itu teknik baru. Ia lalu menjelaskan bahwa nama kemampuannya adalah Fort Combat Calculation, membuat mereka bingung. Ia menyeringai dan menjelaskan bahwa hasil pertarungan sudah ditentukan sebelum pertarungan dimulai. Dari situ ia mengklaim tekniknya bisa memprediksi hasil setiap pertempuran. Kembali ke masa kini, matanya menyala intens saat ia mengaktifkan kekuatannya hingga maksimal. Pikirannya mulai memproses informasi dan menghitung lintasan tepat setiap monster. Perhitungan dilakukan dengan kecepatan absurd, memprediksi setiap gerakan Slime di arena. Lalu 4 monster mengelilinginya dan menyerang dari segala sisi secara bersamaan. Loisis menyadari Slime itu cepat tapi hanya bisa menyerang lurus. Karena itu ia hanya perlu menghitung sudut pantulan dan memprediksi semua lintasan mereka. Dengan rencana matang ia mulai bergerak dengan kelincahan mengesankan di sepanjang arena. Dengan begitu bocah itu menghindar dari serangan dengan mudah tanpa tersentuh satupun. Dengan 4 penghindaran, ia mengamankan 8 poin dan bersiap untuk tahap berikutnya dari rencananya. Sesaat kemudian, ia mengambil pedangnya dan mengisinya dengan energi biru yang sangat terang. Dengan senjata di tangan Loisis menyatakan sekarang gilirannya menyerang monster. Lalu ia menggunakan teknik seni bela dirinya dan meluncurkan tebasan pedang kuat ke arah Slime. Karanka yang mengamati dari kejauhan benar-benar terkejut oleh pemandangan yang baru saja disaksikannya. Para pengawas terpana dan bertanya apakah ia benar-benar membaca gerakan Slime. Yang lain mengonfirmasi dan mengatakan persepsi bocah itu setara dengan fighter sejati. Melihat itu Chain menyadari ia adalah petarung spesial dan memutuskan harus bersekutu dengannya. Tiba-tiba Loisis merasakan sesuatu aneh mendekat dan menoleh ke samping. Itu Slime lain yang datang ke arahnya dan ia bersiap mencetak beberapa poin lagi. Lalu ia menggunakan tekniknya dan menusuk pedang untuk mendapatkan 5 poin. Tapi di detik terakhir pedang lain menusuk makhluk itu tepat di depannya, mencuri poinnya. Lewis Carroll murka dan menatap tajam bangsawan itu, bertanya apakah ia sengaja mencuri kill-nya. Kananka hanya menyeringai dan mengonfirmasi ya, ia memang mencurinya tanpa sedikit pun rasa malu. Dari situ ia mengatakan bukan mencuri dari pahlawan kita dan mengayunkan pedangnya dengan cepat. Dengan gerakan presisi pewaris itu memotong makhluk menjadi 2 sempurna dengan bilahnya. Sementara pelamar lain terus bertarung putus asa untuk mencetak poin. Si bangsawan lalu menunjuk petarung lain dan mengatakan sebenarnya ia mencuri poin mereka. Sesaat kemudian ia memperkenalkan diri sebagai Kane dan mengajak bocah itu mencuri poin bersama, tapi Loisis hanya menatapnya dengan ekspresi bosan. Tak terkesan dengan tawaran itu Kane menjelaskan ia hanya ingin peringkat bagus dan mengusulkan kompetisi siapa yang mendapat lebih banyak poin. Dengan tatapan menantang ia meminta Loisis menunjukkan kekuatan penuhnya sekarang juga. Louis Kuril tersenyum percaya diri dan menerima tantangan bangsawan itu tanpa sedikit pun rasa takut. Dari situ ia menggenggam pedangnya erat dan bersiap untuk kompetisi poin. Tapi bocah itu menaikkan taruhan, mengatakan yang kalah harus mematuhi pemenang dalam segala hal. Melihat itu salah satu pemanah Syed marah melihat keduanya bersekutu di arena. Ia lalu berkomentar bahwa di tengah kekacauan ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan keduanya. Si bangsawan yang sebelumnya menghina Loisis tersenyum jahat, setuju dengan rencana itu. Saat itu Slime terbang ke arah para pemanah yang bersiap menghadapi serangan. Sesaat kemudian pemimpin kelompok memberi perintah dan mereka mengarahkan busur ke arah kedua bocah itu. Sementara itu keduanya bertarung berdampingan, saling melindungi dari serangan Slime di arena. Loisis memblokir salah satu monster dengan pedangnya, melindungi Kane dari serangan. Tiba-tiba hujan panah berterbangan ke arah mereka, mengejutkan duo itu. Panah menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar yang menimbulkan banyak debu. Kane benar-benar terkejut karena Louis melindunginya dan menahan seluruh serangan.
Pemanah bangsawan itu menyeringai jahat dan merayakan, yakin telah mengenai sasaran. Tapi Loisis hanya tersenyum kecil, tak menunjukkan kekhawatiran atas serangan itu. Melihat itu pemanah terpana, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Debu reda memperlihatkan Louis Kiril yang menangkap panah-panah itu hanya dengan tangan kosong. Rahang para bangsawan ternganga karena bertanya-tanya bagaimana ia bisa bereaksi begitu cepat. Karangka mendekat dan bertanya apakah ia baik-baik saja, menyebut para pemuda itu sampah karena bermain curang. Pemimpin para pemanah murka atas hinaan itu dan memerintahkan anak buahnya mengarahkan ke pewaris. Dari situ ia menggunakan teknik dan melepaskan panah ganda dengan aura gelap dan kuat. Lalu dua panah meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah pewaris keluarga Orangka. Cain mencemooh serangan itu dan menggunakan pedangnya untuk memantulkan panah dengan sangat mudah, tapi ia tak menyadari bahwa panah berbahaya disembunyikan tepat di belakang yang lain. Tiba-tiba pewaris merasakan ancaman dan menoleh terkejut oleh bahaya sebenarnya. Sesaat kemudian suara serangan bergema di arena sementara darah berterbangan kemana-mana. Cain terkejut karena Loisis melompat ke depan dan menghentikan panah dengan tangannya. Cain memandang tangan bocah yang terluka, tapi Louis mengatakan bahwa ialah target sebenarnya mereka. Para pengawas berkomentar bahwa serangan itu jahat dan salah satu menyarankan mendiskualifikasi para pemanah, tapi Aronian mengatakan tak perlu karena mereka akan kalah sendiri dan memerintahkan menyiapkan ramuan penyembuh. Kembali di arena Loisis menoleh dan mengonfirmasi apakah nama bangsawan itu benar-benar Cain. Dengan senyum lebar Louis Carroll menggenggam pedangnya seperti pemukul bisbol dan bertanya apakah ia pernah mendengar permainan kecil bernama bisbol. Sesaat kemudian salah satu slime terbang ke arah mereka dan bocah itu bersiap memukul makhluk itu menjauh. Dari situ pikirannya menghitung semua fisika di balik ayunan untuk membuat serangan sempurna. Matanya menyala dengan energi biru saat ia memusatkan seluruh kekuatan pada pukulan penentu. Lalu ia memukul makhluk itu dengan pedang menggunakan teknik bisbol yang ia ciptakan sendiri. Monster biru itu meluncur dengan kekuatan penuh, tampak seperti peluru meriam sungguhan. Proyektil itu melesat lurus ke arah kelompok pemanah yang ketakutan melihat apa yang mereka saksikan. Lalu Slime menghantam pemimpin kelompok secara langsung dengan kekuatan luar biasa. Benturan begitu kuat hingga bangsawan itu terlempar melintasi seluruh arena pertarungan. Tergeletak di tanah nomor 438 resmi didiskualifikasi dari ujian. Loisis merayakan satu sudah jatuh sementara Kane menganggap permainan rakyat jelata itu cukup menarik. Para pemanah lain putus asa dan marah, berteriak untuk teman mereka yang dikalahkan. Salah satu pemanah terganggu dan bertanya-tanya kemana Loisis pergi di tengah arena. Tiba-tiba Louis Curl muncul di udara dan menggunakan slime lain untuk menyerang pria itu dari atas secara mengejutkan. Ia lalu berteriak ini yang kedua dan memukul makhluk itu dengan pedangnya, mengirimnya ke tanah. Karena itu monster biru menghantam tepat ke wajah pemanah kedua di kelompok bangsawan. Benturan mengirim pria itu terlempar ke belakang dengan ekspresi putus asa yang lucu. Sesaat kemudian nomor 1439 didiskualifikasi dan bangsawan terakhir panik. Loisis muncul di belakang pria terakhir dan memperingatkannya bahwa kini hanya dia yang tersisa untuk menyelesaikan urusan. Si bangsawan lalu mengancam bahwa senior tak akan membiarkan rakyat jelata sederhana maju sejauh ini. Saat itu Karangka menyelinap dan hanya menjulurkan kakinya di depan pemanah untuk membuatnya tersandung. Pewaris itu mengejeknya agar lebih hati-hati saat pria itu jatuh telungkup. Dengan pertarungan selesai Cain berterima kasih kepada pahlawan kita dan dengan khawatir bertanya apakah tangannya baik-baik saja. Louis Carroll menggoyang tangannya dan mengatakan semuanya baik, menambahkan bahwa ia cukup lumayan untuk seorang bangsawan. Cain membalas agar jangan menyamakan dia dengan yang lain dan mengungkapkan bahwa ia dari keluarga besar Orangka. Keluarga besar adalah klan kuat yang telah melahirkan banyak Grandmaster dan Sage selama generasi. Saat mereka bertarung berdampingan Loisis merenung bahwa ada segala macam bangsawan di dunia ini. Dari kejauhan bangsawan lain marah karena rakyat jelata ikut campur dalam kompetisi mereka. Karena itu mereka bersekutu dan berteriak tak akan membiarkan duo itu mencetak poin lagi. Menghadapi ancaman itu Loisis dan Kane saling pandang dengan ekspresi serius dan penuh tekad. Sesaat kemudian gerombolan bangsawan menerjang ke arah mereka. Berteriak rakyat jelata harus lenyap. Pada saat bersamaan pelamar lain menyadari Cain adalah target dan memutuskan membantu pewaris itu. Lalu perkelahian besar pecah dengan pendukung Kane menyerbu bangsawan lain. Arena jatuh ke dalam kekacauan total dan Loisis memperingatkan Cain agar waspada terhadap serangan. Dari kejauhan seorang gadis dan penyihir kecil mengamati keributan itu, merasa semuanya sangat menarik. Saat itu gadis bernama Miliana bergegas masuk ke pertarungan untuk membuat para bangsawan menyesal atas tindakan mereka. Loisis menyadari ia menjadi target banyak orang dan ini akan mempersulit segalanya. Tiba-tiba beberapa slime muncul entah dari mana dan ia harus menghindar dari serangan makhluk itu. Sementara penyihir kecil memanfaatkan kekacauan dan membuat salah satu bangsawan tersandung.
Sesaat kemudian Miliana menggunakan senjatanya dan meluncurkan pukulan kuat yang mengirim beberapa pria terbang. Pada saat bersamaan pemuda berambut merah dengan palu raksasa menghancurkan lawannya dengan satu ayunan. Dengan senyum di wajahnya pria itu tertawa dan mengatakan perkelahian ini luar biasa dan sangat menyenangkan. Pemuda berambut merah berkomentar bahwa memukuli orang jauh lebih seru daripada kelihatannya. Lalu ia menambahkan bahwa ini jauh lebih baik daripada hanya memukul Slime. Dari situ pria itu memutar palunya dengan sekuat tenaga, menyiapkan serangan area. Dengan teriakan perang, ia memperingatkan semua agar minggir dari jalannya. Serangan berputar itu menghantam beberapa pelamar dan mengirim mereka terbang dengan kekuatan besar. Sesaat kemudian ia menghentikan serangan dan mengamati kerusakan besar yang ditimbulkannya di arena. Tanah dipenuhi bangsawan yang jatuh setelah pukulan kuat dari palu raksasa itu. Salah satu pengawas bertanya kepada Aronian apakah sebaiknya mereka menghentikan perkelahian besar itu, tapi pengawas lain khawatir semua bangsawan bisa berakhir didiskualifikasi. Kepala sekolah mengatakan tempat ini punya aturannya sendiri dan opini publik tak penting. Tiba-tiba pilar cahaya raksasa meledak di tengah arena, menarik perhatian semua orang. Melayang di udara Aronian menyatakan bahwa ujian kedua akhirnya berakhir. Lalu ia mengumumkan bahwa hasil dan skor yang lolos akan diumumkan nanti. Sihir bumi memudar dan beberapa pelamar ambruk ke tanah, benar-benar kelelahan dari ujian. Yang terluka diinstruksikan minum ramuan penyembuh untuk memulihkan energi dan menyembuhkan diri. Loisis memegang ramuan penyembuh, terkesan dengan kekuatan misterius yang dipancarkannya. Ia berpikir bahkan ramuan paling dasar pun harganya 3 koin perak, terlalu mahal baginya. Chain mendekat dan menyuruhnya santai, mengatakan tak akan mengejeknya meski ia menang taruhan mereka. Sesaat kemudian Aronian mengumumkan bahwa hasil ujian kedua akhirnya akan diungkap kepada semua. Gulungan sihir raksasa muncul di udara dan Ken bertanya peringkat pahlawan kita berapa. Para bangsawan mengejek karena nama rakyat jelata tak ada di daftar yang hanya menampilkan hingga peringkat ke-6. Suara menjelaskan bahwa 5 besar memecahkan rekor dan mengumumkan Milana Rose di peringkat 5. Selanjutnya peringkat 4 diungkap sebagai Karanka yang memasang wajah sangat serius. Pemenang peringkat 3 adalah Fed Durahan yang tersenyum percaya diri kepada semua pelamar lain. Loisis tegang bertanya-tanya apakah ia didiskualifikasi karena menyerang para bangsawan. Tapi mengejutkan semua orang peringkat 2 jatuh kepada Loisis Kuril dengan 887 poin. Rahang Ken ternganga dan ia bertanya bingung siapa orang ini karena ia tak mengenalnya. Dengan senyum di wajah Loisis mengatakan identitasnya rahasia untuk saat ini. Chain lalu menerima kekalahannya dan bertanya apa yang diinginkan pemenang. Tapi Louis mengatakan akan memberitahu setelah ujian. Dari situ peringkat pertama yang gemilang diumumkan dengan skor yang belum pernah ada di akademi. Dan peringkat 1 dengan rekor 888 poin adalah Neil Gunn, si pemuda Palu. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan ada beberapa orang menarik di sekitar dan berharap tak akan kecewa. Para bangsawan lain terkejut bahwa 2 rakyat jelata mengambil peringkat 1 dan 2, melampaui keluarga Durahan. Penyihir kecil menyadari tangan Fei gemetar karena marah atau mungkin kegembiraan murni. Fei lalu menatap pemenang dengan tatapan menantang dan mengatakan ia ingin bertarung dengannya suatu hari nanti. Sementara itu kelompok bangsawan kesal karena kalah dari rakyat jelata sederhana dalam kompetisi. Pemimpin mereka murka dan menyebut yang lain sebagai aib bagi seluruh kaum bangsawan. Para pengawas berkomentar bahwa ini pertama kalinya anak panti asuhan mengambil 2 posisi teratas. Aronian lalu bertanya apakah mereka tahu alasan sebenarnya asosiasi Archinis peduli pada yatim piatu. Ia menjelaskan bahwa kekuatan sejati seseorang tak ada hubungannya dengan status sosial. Dengan berakhirnya ujian kedua, kepala sekolah menyuruh semua yang lolos menuju lokasi ujian berikutnya. Chain berkomentar bahwa Louis hampir meraih peringkat 1 dan bertanya-tanya mana yang lebih kuat di antara 2 rakyat jelata itu. Kelompok tiba di lapangan latihan ketiga, hutan lebat, untuk tantangan terakhir seleksi. Tiba-tiba Aronian muncul di udara dan mengumumkan bahwa ujian terakhir adalah Battle Royale untuk emblem. Sesaat kemudian ia menjelaskan bahwa ia akan membagikan emblem dan teleportasi semua orang ke lokasi acak. Emblem melayang ke arah para pelamar sementara Aronian menjelaskan tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin. Dengan tatapan serius ia memperingatkan bahwa siapapun yang kehilangan emblem akan langsung didiskualifikasi. Saat itu Chain memperingatkan Loisis bahwa yang berperingkat tinggi akan menjadi target mudah di hutan. Loisis memahami bahwa pengumuman peringkat sengaja dilakukan untuk menciptakan skenario perburuan ini. Kepala sekolah lalu tersenyum dan menyuruh semua menunjukkan kemampuan serta bertahan hingga akhir. Diteleportasi ke hutan Louis penuh tekad karena penerimaannya tinggal selangkah lagi. Sesaat kemudian suara memanggilnya rakyat jelata membuat pahlawan kita menoleh terkejut. Itu seorang brute dengan kapak yang menuduhnya telah mempermalukan semua bangsawan selama ujian. Tak gentar Loisis menatap pria itu dengan dingin, tak menunjukkan rasa takut. Para bangsawan mengelilingi bocah itu dan mengejeknya,
mengatakan Kane tak ada lagi untuk melindunginya. Dengan itu pahlawan kita memandang sekeliling dan menyadari ia jatuh ke dalam penyergapan yang sangat terencana. Lebih buruk lagi seorang pemanah mengarahkan crossbow ke arahnya dari atas bukit. Louisis lalu memahami bahwa lokasinya bocor oleh tim teleportasi. Muak berbicara Brute itu menerjang dengan kapaknya untuk mengakhiri bocah itu sekali untuk selamanya. Pria itu mengayunkan kapak dengan kuat tapi Louis Kiril menghindar dengan kelincahan luar biasa. Dua bangsawan lain dengan tombak menyerang Louisis dari belakang, berteriak ia tak akan lolos. Tapi Louis Curillo melompat melewati tombak, menghindar serangan dengan sangat mudah. Tiba-tiba panas sihir hijau melesat melewatinya, mengejutkan bocah itu. Dengan gerakan cepat ia memutar tubuh di udara dan berhasil memblokir panah dengan pedangnya. Lalu ia mendarat di tanah dan bertanya-tanya apa serangan sihir yang muncul tiba-tiba itu. Brute berteriak agar ia menyerah karena ia akan menemui ajalnya tepat di hutan ini. Dari situ 4 bangsawan menyerang bersamaan tapi pahlawan kita bertahan dengan mahir. Sesaat kemudian panas sihir lain melesat ke arahnya di tengah kekacauan pertarungan. Louisis kesal karena menyadari serangan sihir datang lagi untuk mengganggunya. Lalu ia menoleh dan memblokir panah itu sekali lagi dengan pedang tanpa kesulitan. Salah satu pria mengejeknya dan mengungkapkan bahwa panah itu sebenarnya sihir angin dari tombaknya. Lalu ia menerjang maju dan meluncurkan serangan langsung dengan tombak untuk mengenai bocah itu. Tapi Louisis menghindar lagi dan bangsawan itu murka karena tak bisa mengenai. Bocah itu frustrasi karena tekniknya tak bisa menghitung lintasan serangan sihir. Jadi ia menarik napas dalam dan memikirkan rencana baru untuk menghadapi situasi. Dari situ ia memutuskan menggunakan teknik Send No Send untuk melawan balik bahkan sebelum musuh bergerak. Dengan itu di pikiran ia bersiap memanfaatkan kekuatan lawan melawan mereka sendiri. Salah satu bangsawan tak sabar dengan penundaan dan berteriak agar semua menyerang sekaligus. Sesaat kemudian 3 pria menerjang ke arah Louisis dengan segala kemampuan tanpa ragu. Tapi Louisis hanya menyeringai karena sudah mengantisipasi serangan gabungan para bangsawan ini. Lalu ia maju di waktu yang tepat untuk menjalankan rencana serangan balik dengan presisi besar. Brute merayakan mengira akhirnya berhasil menjebak bocah itu dengan pukulan kuatnya tapi kapak hanya menggores saat pahlawan kita menghindar ke bawah dengan kelincahan luar biasa. Dengan pedangnya ia mengalihkan lintasan kapak menggunakan gagang senjata sebagai tuas. Karena itu Brute kehilangan keseimbangan dan kapaknya melayang ke arah salah satu temannya. Senjata menghantam salah satu bangsawan secara langsung sementara Louisis menendang yang lain dengan kekuatan penuh. Si pria kapak masih jatuh menimpa pemanah sementara Louis bertahan dari bangsawan terakhir. Tiba-tiba bangsawan tombak memanjat pohon dan melepaskan panas sihir angin lagi. Louisis menyadari pria itu menggunakan tombaknya untuk menciptakan serangan sihir. Dalam gerakan cepat ia menggunakan bangsawan sebagai perisai untuk memblokir panas sihir yang mendekat. Dengan bangsawan sebagai perisai serangan mengenai tepat dan ia mengambil tombak yang jatuh ke tanah. Dari situ Louisis menggenggam senjata itu erat dan mengarahkannya ke bangsawan di pohon. Dengan sekuat tenaga ia memutar dan melempar tombak seolah peluru sungguhan. Tombak melesat dengan kekuatan penuh dan menghantam pohon tepat sasaran. Menjatuhkan bangsawan itu dengan benturan tiba-tiba energi biru membekukan tanah dan menarik semua emblem ke arahnya. Lalu emblem para bangsawan yang jatuh terbang langsung ke tangan pahlawan kita. Louisis lalu meraih emblem itu dan memegangnya erat dengan senyum kemenangan. Ia mengumumkan akan mengambil semua emblem dari kelompok itu. Pemimpin kelompok bangkit marah dan menyuruh pemanah menggunakan sihir dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba suara bertanya apakah ia bicara padanya dan ternyata itu Karanka. Pemanah yang berada di pohon jatuh keras ke tanah, benar-benar pingsan karena pukulan. Duduk di dahan Cain mengejek bangsawan itu dan mengatakan ia tak bisa menggunakan sihir lagi. Pemimpin kelompok panik tak percaya Cain berhasil lolos dari jebakan. Cain lalu mengungkapkan bahwa ia membuat mereka membocorkan rencana dan mereka meremehkan keluarga Orangka. Dengan rencana hancur bangsawan itu mengamuk dan bersumpah akan mengakhiri keduanya di tempat. Tapi tiba-tiba baut crossbow menghantam bangsawan itu tepat sasaran menjatuhkannya untuk selamanya. Cain mendarat di samping Louis yang mengeluh tentang kebisingan tapi lega karena ia baik-baik saja. Pewaris itu mengatakan mereka lemah dan Louisis menawarkan emblem yang dikumpulkannya. Cain menawarkan bantuan untuk penyergapan berikutnya tapi Louis menolak mengatakan ia akan menanganinya sendiri. Tiba-tiba Fei Durahan muncul bertepuk tangan dan memuji sikap pahlawan kita. Dengan tatapan menantang gadis itu mendekat dan menuntut salah satu dari mereka bertarung dengannya. Louisis mengenalinya sebagai Fei putri kuat seorang Grandmaster. Louis lalu bertanya apakah ia teman Cain tapi pewaris menyangkal tuduhan itu. Kesal ia mengaku pernah bertarung dengannya sebelumnya tapi kalah karena lengah dan pahlawan kita menggodanya. Cain menyarankan mengabaikannya karena ia sudah level apprentice mage dan lebih baik mengumpulkan emblem. Mendengar itu Fei menyebutnya pengecut karena ingin kabur dan ini mengiritasi Louisis.
Dengan senyum ia menerima pertarungan karena penasaran melihat bagaimana bangsawan elit bertarung. Gadis itu bersemangat dan mengatakan akan bertarung tanpa sihir agar pertarungan lebih adil. Sesaat kemudian ia menggunakan tombak suci dan meluncurkan serangan kuat ke arah mereka. Menghadapi bahaya mata Lewis Carroll menyala dengan cahaya biru intens saat ia bersiap. Dalam gerakan cepat Louisis memblokir serangan tombak dengan pedangnya. Melihat itu Fred Durahan terkejut dan memuji kemampuannya karena bocah itu sangat bagus. Lewis Carroll lalu menggenggam tombaknya erat dan memandangnya dengan ekspresi percaya diri. Dari situ bangsawan itu mencoba menarik senjatanya kembali tapi ia menahannya dengan kekuatan besar. Dalam gerakan cepat ia menggunakan tombaknya untuk membuatnya tak seimbang di tengah pertarungan tapi Faye mendapatkan kembali keseimbangan dan menerjang maju berteriak agar mereka melanjutkan pertarungan. Sesaat kemudian ia melompat ke udara dan menyiapkan serangan lain dengan tombak suci yang kuat. Pukulannya menghantam tanah dengan kekuatan penuh menyebabkan ledakan besar yang menimbulkan banyak debu. Dari kejauhan para pengawas mengamati pertarungan terkesan oleh kekuatan bangsawan elit itu, salah satu dari mereka berkomentar bahwa kecepatan dan kekuatannya sempurna, seperti yang diharapkan dari seorang jenius, tapi yang lain meragukan Louisis akan bertahan lama karena rakyat jelata tak punya kesempatan. Saat itu Aronian muncul dan salah satu pria bertanya siapa yang menurutnya akan menang dalam pertarungan ini. Kepala sekolah mengakui ia menyukai bocah itu tapi menyatakan bahwa ia tak bisa mengalahkan Faye. Dengan tatapan penuh pemikiran ia menjelaskan bahwa pertarungan ini adalah bentrokan tubuh sekaligus kehendak. Debu reda memperlihatkan bahwa Louisis menahan serangan utama tanpa masalah sedikitpun. Kembali ke pertarungan Faye menerjang dengan sekuat tenaga dan menggunakan tombak sucinya untuk menyerang pahlawan kita. Dari situ ia melepaskan rentetan serangan cepat yang diblokir bocah itu dengan pedangnya. Si bangsawan kesal karena meski dengan seluruh kekuatannya Lewis Carroll tak mundur satu langkah pun. Saat itu Louisis menemukan celah dan matanya menyala dengan cahaya biru intens. Dengan kecepatan absurd ia meraih tombak gadis itu sebelum ia bereaksi terhadap gerakan tersebut. Menggunakan tuas ia melemparnya melewati tubuhnya sepenuhnya membalikan situasi. Sesaat kemudian bocah itu memutar pergelangan tangannya dengan keras membuat bangsawan itu menjatuhkan senjatanya. Tak bersenjata Faye murka dan menatap Louisis dengan kebencian murni karena penghinaan itu. Tapi dalam gerakan cepat ia meraihnya dan melemparnya melewati bahunya menunjukkan kekuatan fisiknya. Louisis mendarat dengan lincah dan melempar beberapa cakram logam ke lawannya. Gadis itu terkesan dan mengatakan bahkan pewaris Cain tak bisa menghindar dari semua pukulan itu. Dengan senyum Lewis Carroll membalas bahwa itu tak sulit jika ia lebih memperhatikan. Dari situ Faye mengambil tombaknya lagi dan mengisinya dengan api menantang bocah itu sekali lagi. Sesaat kemudian ia menghantamkan senjata ke tanah dengan kekuatan penuh menyebabkan ledakan api kuat di arena. Lalu bangsawan itu melompat dan menggunakan Crescent Fall tombak sucinya untuk mengakhiri pertarungan selamanya. Louisis menganalisis pertarungan memikirkan berbagai teknik yang bisa dimiliki tombak. Ia lalu merenung bahwa kombinasi jangkauan dengan serangan membuat senjata itu sangat berbahaya. Tapi pada saat bersamaan ia tahu tombak juga punya beberapa kelemahan fatal yang bisa dieksploitasi. Dengan itu Faye memutar senjatanya dengan cepat menciptakan penghalang pertahanan terhadap kemajuan bocah itu. Dari situ pahlawan kita menyadari kerentanan terbesarnya adalah pertarungan jarak dekat. Karena itu ia hanya perlu menghitung waktu yang tepat untuk mendekat sekali untuk selamanya. Dengan rencana matang ia menggunakan sword dance dan meluncurkan serangan balik kuat ke bangsawan itu. Faye tersenyum percaya diri dan mengatakan ia sudah tahu persis apa rencana sebenarnya pahlawan kita. Sesaat kemudian ia menghindar serangan dan memperingatkan bahwa taktik itu tak akan berhasil padanya. Dengan langkah cepat bangsawan itu menggunakan gagang tombak sebagai penyangga untuk mengubah posisinya di udara. Dengan begitu ia mulai berputar dengan senjatanya menciptakan angin puyuh kekuatan sejati di arena. Louisis terkejut karena tak menyangka ia bisa membalas secepat itu. Gadis itu lalu berteriak bahwa tombak suci keluarga Durahan tak punya kelemahan. Dari situ serangan energi kuat melesat ke arah bocah itu dengan kekuatan penuh tanpa ampun. Dari kejauhan para pengawas berkomentar bahwa bakat bangsawan itu melampaui apprentice biasa. Menghadapi serangan itu Louisis mengatakan sayang sekali dan bersiap menggunakan ilmu pedangnya. Lalu ia menggunakan sword net dan menciptakan penghalang energi biru untuk bertahan dari pukulan itu. Bocah itu berpikir bahwa kelemahan lain tombak adalah konsumsi energi yang tinggi. Dan jika ia bertahan dengan baik celah pasti akan muncul tapi pedangnya mulai retak di bawah tekanan pukulan. Faye melanjutkan serangan kuatnya dengan tatapan percaya diri tanpa mundur satu langkah pun dalam pertarungan. Di saat itu mata Louis menyala saat ia berkonsentrasi dan akhirnya menemukan celah. Dari situ ia melompat ke tengah serangan dan mengarahkan pedangnya ke pusat tombaknya. Tapi dengan benturan ujung pedangnya hancur di tengah pertarungan pedang itu. Sesaat kemudian potongan bilah yang patah jatuh keras ke lantai hutan lebat. Louisis terkejut karena tak menyangka senjatanya rusak begitu mudah.
Melihat itu, Fei mengamatinya dengan tatapan serius tapi juga sedikit terkesan oleh pertarungan. Gadis itu lalu memuji bocah itu dan bertanya apakah ia akan membalas jika pedang tak rusak. Louis mengonfirmasi dengan nada menyesal bahwa nasibnya tampak buruk di momen penting seperti ini. Fei lalu menuduhnya menahan diri tapi ia mengatakan itu kebiasaan mengamati sebelum bertarung serius. Dengan senyum percaya diri Louis memperingatkan bahwa kini ia akan bertarung dengan segala yang benar-benar dimilikinya. Fei lalu berkomentar bahwa senjatanya sudah benar-benar rusak dan tak lagi berguna untuk bertarung. Dalam gerakan cepat Arsi membuang sisa pedangnya tanpa peduli. Dari situ ia mengambil posisi bertarung dan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia jauh lebih baik dengan tinju. Saat itu keduanya saling berhadapan dalam diam menunggu momen sempurna untuk menyerang lawan. Tiba-tiba bangsawan itu menemukan celah dan bersiap meluncurkan serangan terkuatnya. Lalu ia menghentak tanah keras dan menggunakan seluruh momentum untuk menerjang maju dengan tombak sucinya. Sesaat kemudian gadis itu memutar tubuhnya dan meluncurkan serangan berputar dengan kekuatan absurd. Tapi Louis tetap diam bersiap menerima pukulan secara langsung tanpa mundur. Chain berteriak putus asa memperingatkannya bahwa ia akan terluka jika menerima pukulan itu secara frontal. Tak gentar Louis Churl menyatukan tangannya dan menciptakan bola energi biru menyala yang kuat. Dari situ ia membentuk energi dan menciptakan spiral untuk meniru gerakan bola bangsawan itu. Dengan begitu bocah itu menerjang maju dan membenturkan teknik energinya melawan serangan kuat Fei. Dengan teriakan perang, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan pukulan berputar gadis itu. Chain dan Fei benar-benar terkejut tak percaya apa yang mereka lihat tepat di depan mata. Mustahil karena Louis berhasil menghentikan tombak suci hanya dengan tangan kosong. Dari kejauhan kepala sekolah Aronian dan pengawas lain ternganga atas apa yang baru saja mereka saksikan. Tapi Fei Durahan berteriak bahwa pertarungan belum berakhir dan bersiap untuk serangan kuat baru. Lalu ia menendang tanah dan melempar tombak sucinya ke arah Louis. Si bangsawan lalu berteriak bahwa jika satu titik serangan tak berhasil ia akan mencoba yang lain. Dari situ ia mendarat di tanah dan menghadapi Louis Curillo dengan tatapan penuh tekad. Louis hanya mengamati bangsawan itu menyiapkan langkah berikutnya. Tiba-tiba beberapa bayangan Fei muncul dan mengelilingi bocah itu dari segala sisi sekaligus. Sesaat kemudian semua salinan gadis itu menerjang maju dengan tombak bercahaya api. Serangan gabungan bayangan itu melesat ke arah pahlawan kita untuk mengakhirinya selamanya. Tapi Louis hanya menyeringai tak menunjukkan sedikitpun rasa takut terhadap serangan itu. Dengan nada mengejek ia bertanya, "Jadi apa?" Dan beberapa lengan energi muncul di sekelilingnya. Dari situ lengan energinya bergerak dan meraih semua tombak yang mendekat. Dengan begitu ia menghentikan serangan semua salinan sekaligus menciptakan gelombang kejut. Fei Durahan benar-benar terkejut tak percaya ia berhasil menghentikan serangannya. Aronian lalu menyadari bahwa ia menghentikan rotasi tombak dengan teknik yang sangat spesial. Aronian tersenyum dan mengatakan ia belum pernah melihat teknik ini sebelumnya dan Louis selalu mengejutkannya. Dengan teriakan marah Louis Carril menggunakan seluruh kekuatannya dan mendorong tombak Fei menjauh. Saat itu benturan melempar bangsawan ke belakang sementara pahlawan kita bersiap serangan balik tapi Fei berhasil berhenti dengan menancapkan ujung tombaknya ke tanah agar tak terlempar. Dengan amarah di matanya, ia menatap bocah itu tak percaya tekniknya dihentikan lagi. Fei lalu memegang ujung tombak yang patah dan bertanya teknik aneh apa itu. Louis menjelaskan bahwa itu seni bela diri untuk meniadakan gaya rotasi senjatanya. Gadis itu benar-benar bingung tak mengerti apa yang baru saja dikatakannya tentang pertarungan. Tanpa waktu menjelaskan ia menerjang maju dengan segala yang dimilikinya untuk mengakhiri pertarungan sekali untuk selamanya. Si bangsawan terkejut oleh kemajuan mendadak Louis ke arahnya. Dengan kecepatan luar biasa ia berlari mendekat untuk menutup jarak di antara mereka. Kakinya bergerak lincah menunjukkan ia telah menguasai seni bela diri dengan sempurna. Dari situ ia menghindar salah satu pukulannya meninggalkan bayangan setelah untuk membingungkannya sedikit. Serangan Fei mengenai ruang kosong sementara pahlawan kita sudah berada tepat di belakangnya. Menggunakan kecepatannya ia menciptakan beberapa bayangan setelah untuk membuat bangsawan benar-benar disorientasi dalam pertarungan. Chain bingung dan bertanya-tanya apakah yang dilihatnya ilusi optik karena ia tak mengerti gerakannya. Gerakannya menyerupai kupu-kupu dan ia menghindar serangan dengan ringan yang surreal. Fei murka karena ia tepat di depannya tapi ia tak bisa mengenai satu pukulan pun. Itu butterfly step teknik dari petinju legendaris yang menggerakkan kakinya dengan sangat cepat. Karena irama ringan dan sulit ditangkap itu footwork-nya sempurna untuk situasi ini. Teknik ini sempurna untuk situasi dan ia bersiap akhirnya menyerang bangsawan itu. Dari situ ia mendaratkan pukulan langsung tepat di tengah dada bangsawan dengan seluruh kekuatannya. Pukulan mengenai secara frontal dan mengirimnya terbang dengan kekuatan benturan yang menimbulkan debu. Rahang Ken ternganga tak percaya ia berhasil melempar Fei seperti itu. Kepala sekolah Aronian mengamati pemandangan dengan tatapan serius karena tak menyangka hasil itu.
Para pengawas berkomentar bahwa sedikit yang bisa mengalahkan Fei tanpa sihir dan bertanya-tanya apakah bocah itu jenius sejati dalam pertarungan jarak dekat karena kemampuannya. Tapi Fei bangkit dan mengatakan belum berakhir karena ia dari keluarga Durahan dan tak akan menyerah. Louisis menatapnya dengan serius menyadari ia masih punya kekuatan untuk bertarung. Sebagai anggota keluarga besar, ia bersiap menggunakan seluruh kekuatannya dan melanjutkan pertarungan. Dengan aura merah Fei berteriak bahwa ia tak akan kalah begitu mudah apapun yang terjadi. Louisis terkejut karena ia meninggalkan tombaknya untuk menggunakan seni bela diri. Dari situ bangsawan itu menerjang maju dengan segala yang dimilikinya dan berteriak agar ia bersiap menghadapi serangannya. Melihat kemajuan gadis itu, Louis Carril bersiap menggunakan teknik Wing Chun yang terkenal. Lalu ia menggunakan gerakan paksau untuk menyergap pukulannya dengan energi biru menyala, tapi Fei berteriak nama tekniknya dan menggunakan Smashing Fist dengan sekuat tenaga. Keduanya bertabrakan dengan kekuatan penuh dan benturan pukulan menciptakan gelombang kekuatan besar di hutan. Louisis menganalisis benturan dan mengatakan kekuatannya sangat mirip dengan One Inch Punch. Ia memuji tekniknya dan Fei menjelaskan bahwa keluarga Durahan tak hanya bertarung dengan tombak. Dari situ bangsawan itu menggunakan pukulan ketiga Smashing Fist dan melepaskan rentetan pukulan. Dengan senyum percaya diri Louisis menerima tantangan dan bersiap menggunakan seni tinju. Dengan begitu keduanya saling bertukar rentetan pukulan cepat dalam pertarungan murni keterampilan. Matanya bersinar karena gembira karena bertarung melawan lawan kuat adalah mimpi seumur hidupnya. Benar-benar terbenam dalam pertarungan, jantungnya berdetak semakin kuat setiap detik berlalu. Matanya menyala dengan cahaya merah intens menunjukkan dahaga pertarungan yang luar biasa dengan senyum mengerikan dan aura setan. Louisis berteriak bahwa mereka akan bersenang-senang lebih banyak. Menghadapi itu Fei bingung dan bertanya-tanya energi aneh apa yang baru saja dilepaskannya. Aura merah setan muncul di belakangnya dengan penampilan mengerikan dan sangat kuat. Si bangsawan benar-benar lumpuh ketakutan dan tubuhnya tak bisa bergerak lagi. Dengan itu Louisis menghentak wajahnya menjepitnya ke tanah dengan sangat mudah. Sesaat kemudian ia menendangnya dengan kekuatan penuh mengirimnya terbang dengan kekuatan pukulan dahsyatnya. Dari kejauhan kepala sekolah Aronian terkejut dan bertanya-tanya energi apa yang baru saja dirasakannya. Si bangsawan terbang melintasi hutan dan menghantam tanah keras setelah ditendang bocah itu. Benturan bahkan membuatnya menghantam pohon dan ia jatuh ke tanah benar-benar dikalahkan dan tak berdaya. Cain dan bangsawan lain mengamati pemandangan dari kejauhan benar-benar terkejut oleh hasil pertarungan. Si bangsawan murka tak percaya rakyat jelata sederhana berhasil menjebak Fei yang kuat. Tiba-tiba salah satu bangsawan yang mengamati pertarungan mulai merasa sakit kepala sangat kuat. Dari situ pria itu muntah dan temannya dengan khawatir bertanya apa yang terjadi padanya. Brian membalas bahwa ia tak tahu tapi merasa sangat sakit dan mulai gemetar ketakutan akan sesuatu. Saat itu ia merasakan sensasi yang sama dan menyadari penyebabnya adalah aura Louisis. Si bangsawan pucat karena rencana gagal dan ia tak pernah menyangka rakyat jelata sekuat ini. Sementara itu Brian yang sudah babak belur berpikir bahwa jika legenda itu benar mereka tak boleh membiarkan Louisis hidup apapun yang terjadi. Saat bocah itu maju dengan auranya, Fei yang tergeletak di tanah terkejut oleh tekanan menghancurkan dari bocah di depannya. Dari situ Louisis Carroll menerjang dengan kecepatan absurd ke arah bangsawan yang jatuh. Lalu ia mendaratkan pukulan kuat tepat di tengah wajahnya dan gadis itu berteriak kesakitan dari benturan. Pukulan mengirimnya terbang membuat gadis itu berguling lagi di tanah. Dengan teriakan marah Louisis melepaskan seluruh kekuatannya sekaligus. Ledakan energi merah raksasa menghantam bangsawan yang benar-benar tak berdaya. Fei menyadari kekuatan dan kecepatannya berada di level lain dan tak ada cara untuk menang. Tinju energi raksasa turun dengan kekuatan penuh ke arah gadis itu untuk mengakhiri pertarungan. Dengan kecepatan ini ia menyadari ia akan dihancurkan sepenuhnya oleh serangan pahlawan kita, tapi di detik terakhir Fei menggunakan teknik Arcana Martial dengan lingkaran sihir. Dari situ ia melepaskan Flame Fist kuat untuk bertahan dari pukulan terakhir. Tabrakan kedua serangan menyebabkan ledakan api raksasa di seluruh hutan. Dengan ledakan itu Fei berteriak kesakitan saat terlempar dengan kekuatan besar oleh serangan. Dari situ ia terbang melintasi hutan dan mematahkan beberapa pohon dengan kekuatan benturan sihir. Louisis juga terdorong mundur oleh kekuatan ledakan dan meluncur di tanah. Dengan mata melebar ia terkejut dan memikirkan apa yang baru saja terjadi di momen itu. Dengan tangan berasap bocah itu bangkit dan akhirnya memahami kekuatan sejati sihir. Cain berlari mendekat dan bertanya apakah ia baik-baik saja, tapi Louis Carroll mengatakan ia baik dan khawatir tentang Fei. Tiba-tiba suara mengumumkan bahwa nomor 309.407 kehilangan emblemnya. Saat itu bangsawan muncul dengan senyum dan mengatakan Louisis resmi didiskualifikasi. Louisis menunduk dan melihat emblemnya perlahan terbakar di bajunya. Sesaat kemudian emblem terbakar sepenuhnya dan berubah menjadi abu tepat di depannya. Si bangsawan menyuruhnya pergi dari sana, tapi Cain membelanya mengatakan itu semua kecelakaan.
Dengan senyum pria itu mengatakan kepala sekolah melihat semuanya dan ia tak boleh membantu rakyat jelata curang. Lalu ia meraih Louisis dan mengatakan ia ikut campur dan sampah harus lenyap. Tapi tergeletak di tanah babak belur Fei berteriak dan meminta ia menunggu sebentar sebelum bertindak. Saat itu bangsawan dan Chain menoleh benar-benar terkejut oleh gangguannya. Louisis terkejut karena tak menyangka ia baik-baik saja setelah pertarungan. Berasap karena marah Fei bangkit dan menghadapi bocah itu dengan tatapan penuh tekad. Si bangsawan mempertanyakannya apakah ia mencoba melindungi si Kimonor dan didiskualifikasi. Fei menyuruh pria itu diam dan mengatakan ia tahu emblem Louisis terbakar. Chain terkejut bahwa ia meminta maaf kepada Louis karena menggunakan sihir dan bocah itu mengatakan ia yang kehilangan kendali tapi bangsawan mengatakan tak apa-apa dan ia menang karena membuatnya menggunakan sihir dalam pertarungan. Si bangsawan mencemooh dan bertanya apakah ia bisa mendaftar meski hanya punya 4 emblem. Dalam gerakan cepat gadis itu merobek sepotong pakaiannya yang ada emblemnya. Dari situ ia menyerahkan emblem itu kepada Louisis sebagai hadiah atas kemenangannya. Dengan ini bocah itu kini punya 14 emblem secara total mengamankan tempatnya di akademi. Si bangsawan menjelaskan bahwa emblemnya terbakar setelah mengalahkannya dan itu seharusnya catatan yang sah. Lalu ia menoleh dan menarik perhatian Chain dengan lambaian dan senyum. Dengan tatapan serius bangsawan itu mengatakan ia tak menerima orang lemah lolos sementara yang pantas gagal. Dari situ ia mengambil tombaknya dan menendang senjata itu tinggi ke udara dengan tatapan menantang. Dengan senjata di tangan, ia bertanya apa yang terjadi jika finisher peringkat 10 punya 14 emblem atau lebih. Chain tersenyum dan mengatakan itu kebetulan karena ia memikirkan hal yang sama dengan bangsawan itu. Dari situ keduanya berlari pergi dan Fei mengatakan ia perlu mengumpulkan lebih banyak emblem untuk lolos ujian. Louisis mengamati mereka pergi saat salah satu pengawas mendekatinya dari belakang. Sesaat kemudian pria itu memberitahunya bahwa ia telah didiskualifikasi dan akan diantar keluar dari lokasi. Saat bocah itu dibawa pergi bangsawan itu menatapnya berpikir bahwa ini belum benar-benar berakhir. Para pemuda berkomentar bahwa jika ia mengalahkan Fei dan yang lain ia pasti lolos dan salah satunya kesal. Dengan senyum jahat pemimpin kelompok berpikir tak aneh jika seorang pelamar berakhir hilang. Saat itu Brian mendorong Shiat untuk mengerjakan tugas dan berharap pahlawan kita bukan orang lemah. Pada saat bersamaan sensasi aneh yang ditimbulkannya membuat semua bertanya-tanya tentang identitasnya. Pengawas mengatakan bahwa seni bela diri memang kuat tapi sendirian tak bisa menandingi kekuatan sihir. Berdiri di depan Akademi Lewis Carroll bermimpi belajar menggabungkan sihir dengan seni bela dirinya. Saat malam tiba ia menyadari pakaiannya robek dan khawatir apa yang akan dikatakan kepada ibunya. Lalu ia merenung bahwa jika menceritakan yang sebenarnya ibunya akan khawatir dan bertanya banyak hal. Tiba-tiba seorang pria bertudung muncul di belakangnya dan bersiap menyerang secara mengejutkan. Sesaat kemudian pembunuh itu mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga untuk menebas bocah itu tapi Louisis menghindar dengan mudah dan senjata pria itu terbang karena gerakan tersebut. Dengan mata menyala pembunuh terkejut dan bertanya bagaimana ia menyadari kehadirannya. Louis Carril menjelaskan bahwa bau darah adalah sesuatu yang tak bisa disembunyikannya. Sesaat kemudian dua pria lain muncul dan pemimpin mencemooh ketenangan Louisis. Dikelilingi para pembunuh, ia menyadari mereka terampil dan ia perlu bertarung dengan segala yang dimilikinya. Lalu ia melihat pria keempat di pohon dan merasakan bahwa ia jauh lebih berbahaya daripada yang lain. Salah satu pembunuh memanfaatkan gangguan dan menerjang dengan tendangan berputar sangat kuat. Pria itu berteriak bahwa jika ia melengos kepalanya akan terbang karena kekuatan pukulan. Menghadapi bahaya mata Louis Curl menyala dengan cahaya biru intens saat ia bersiap. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindar pukulan itu dan bahkan menangkap senjata pembunuh di udara. Dari situ ia mengisi bilah dengan energinya dan bersiap serangan balik presisi. Dalam gerakan cepat Louisis menggunakan senjata itu untuk menghantam pria itu ke tanah. Sesaat kemudian ia menghindar tendangan dari pembunuh lain yang mencoba mengejutkannya. Tanpa membuang waktu bocah itu melempar senjata mengirimnya berputar ke arah musuh lain di hutan. Melihat itu pemimpin kelompok mengonfirmasi bahwa intel benar tentang kemampuannya. Louisis bingung dan bertanya-tanya informasi apa yang mereka miliki tentangnya. Pemimpin mengakui pertarungannya setara apprentice tapi menantangnya melawan sihir. Dari situ tiga pembunuh melepaskan crossbow meluncurkan panas sihir ke arahnya. Louisis terkejut tapi berhasil memblokir serangan sihir menggunakan lengannya sendiri. Lalu ia mengenali panah angin dan kesal karena sudah harus menghadapinya di hutan. Menghadapi ini bocah itu memutuskan menggunakan teknik pernapasan untuk membalikan keadaan pada para pembunuh. Lalu ia menggunakan ki di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan membuka kemampuan latennya. Matanya menyala dengan energi biru saat ia meledakkan kekuatan dan kecepatannya secara eksplosif. Pemimpin mencemooh dan menyebut pertarungannya sia-sia saat para pria melepaskan lebih banyak panah sihir tapi Louisis menghindar panah yang bersilangan di udara dengan kecepatan mengesankan.
Salah satu pria terkejut oleh kecepatannya dan bertanya-tanya kemana bocah itu pergi di tengah pertarungan. Sesaat kemudian pahlawan kita muncul di udara dan menghancurkan salah satu crossbow dengan hentakan kuat. Pemimpin kelompok benar-benar terkejut tak percaya kecepatan serangan baliknya. Dari situ ia mendaratkan tendangan kuat tepat ke kepala pemimpin yang berteriak kesakitan dari pukulan. Meski yang lain terus menembak tanpa henti, ia mendarat di tanah dan melanjutkan pertarungan melawan mereka. Lalu pemimpin para pembunuh dengan marah berteriak agar anak buahnya menghentikan Loisis. Saat itu salah satu pria melompat ke udara dan meluncurkan tendangan kuat untuk mencoba mengenai bocah itu. Tapi Loisis bertahan dari pukulan dengan lengannya menciptakan gelombang kejut dari benturan. Kekuatan pukulan mendorongnya mundur dan ia terkejut oleh kekuatan pembunuh itu. Sesaat kemudian ia meluncur di tanah dan menyadari pria di depannya bukan lawan biasa. Dengan tatapan serius Loisis bersiap bertarung karena pria itu benar-benar kuat.